Halo semuanya. Wah, oke, kali ini aku general reading, love reading untuk Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Pisces. Oke, ini energi banyak orang yang punya birth chart Pisces, jadi bisa cocok bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok, energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan energinya atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Kalau mau pembacaan tarot energi personal reading, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini ya. So, kali ini temanya tentang dilema cinta Pisces. Wah. Oke. Itu ya judulnya, dilema cinta Pisces. Oke, kita lihat energinya. Pisces. Nah, ini ada kartu The Devil. Oke. Ya. Ada Knight of Slices, King of Swords, Hierophant, Seven of Coins, Page of Wands, Seven of Slices. Wow. Oke. Ini ada mungkin sesama water sign ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Ada juga Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. Yang kuat Capricorn, Taurus. Oke, Pisces. Aku ngelihat beberapa ini ada yang merasa sedih banget ya, galau. Galaunya, dilemanya itu ya karena kecewa ya. Kecewa soalnya kok susah banget ya mendapatkan kebahagiaan yang seutuhnya. Kamu tuh kayak sulit banget memantapkan hati pada satu orang ya. Kamu mungkin sempat punya beberapa pilihan atau ya ada orang lama, ada orang sekarang, atau ada orang baru. Kamu kayak ngerasa masih ragu-ragu. Kamu ngelihat kebanyakan dari mereka itu mengecewakan, ya. Di sini aku ngelihatnya beberapa mungkin merasa kayak sakit hati banget ya. Bahkan ada yang marah, diam-diam benar-benar marah karena seseorang menyakiti kamu tanpa mempedulikan perasaan kamu, gitu. Kamu ngerasa kayak ada sesuatu yang kamu nantikan. Kamu menanti perubahan seseorang menjadi lebih baik. Bahkan ada yang bersabar ya, bersabar menunggu. Kamu merasa kayak ya pelan-pelan aja lah. Aku ngerasa seseorang itu pasti bakalan datang, bakalan menghampiri, bakalan berkomunikasi. Ya kamu merasa kayak seseorang itu kayaknya bisa berubah gitu. Tapi ya sejujurnya kadang semakin berekspektasi, semakin berharap, ternyata kamu semakin kecewa gitu. Jadi ya beberapa kalian jadi kayak ya udahlah, berharap aja sama Tuhan. Kita menggantungkan harapan itu lebih baik sama Yang Maha Kuasa aja, karena Tuhan nggak bisa membuat kita kecewa. Tuhan itu nggak seperti yang lain, nggak seperti manusia yang bikin kita kecewa gitu. Jadi aku lihat beberapa kalian lebih kayak ya fokus ke kehidupan, karir, kerjaan, fokus ke keuangan aja gitu. Kamu merasa perlu menaikkan value kamu, menaikkan nilai, menaikkan kualitas diri kamu.
supaya orang nggak meremehkan kamu lagi. Karena ya beberapa kalian ini ada yang dimanfaatkan, disakitin, dikecewain. Kamu udah banyak effort ya, kamu banyak berkorban, tapi ternyata yang kamu dapatkan itu ya bukan kebahagiaan yang seutuhnya gitu. Jadi banyak dari kalian yang jadi kayak ragu, merasa kayak ya aku nggak tahu harus memilih apa, aku bingung apakah orang lama itu masih layak untuk ditunggu, apakah aku harus buka hati sama yang baru, apakah aku harus buka hati sama yang lain gitu sih. Ada semacam apa ya, koneksi kamu kuat terhadap seseorang. Ini orangnya sudah lama ya, kemungkinan aja kamu koneksi banget sama yang masa lalu lagi gitu kan. Ya sejujurnya kamu merasa kayak udah gak worth it ya dengan orang masa lalu. Kamu merasa kayak orang masa lalu begitu toksik ya, sangat toksik buat kamu. Bahkan pelan-pelan kalian belajar move on, pelan-pelan kalian belajar melupakan. Tapi kayak orang masa lalu ini energinya muncul terus dalam pikiran kamu, perasaan kamu, bahkan ada yang muncul di mimpi ya. Jadi kamu ngerasa kayak perasaan gue udah pelan-pelan move on dari ini orang, tapi ini orang datang aja ke mimpi gue. Nah, ada yang ngerasa gitu. Jadi baper, apalagi Pisces itu sensitif. Dibaperin dikit baru lewat mimpi udah baper, apalagi kalau dibaperin di media sosial. Nah, jadinya kebingungan kamunya. So, di sini semesta berpesan, kuatkan dan teguhkanlah hati kamu. Kokohlah pada pendirian ya. Meskipun kamu sangat berperasaan, kamu sangat kuat sensitivitinya, janganlah mudah kasihan sama orang. Jangan kayak orang yang gak tegaan terus sama yang lain. Kalau kamu terus-terus gak tegaan, terus-terus kasihan sama orang, kapan kamu mikirin diri kamu sendiri? Hati kamu kan juga perlu dijaga, hati kamu kan juga perlu dilindungi. Jadi kalau yang udah gak worth it, gak layak, yang toxic, itu sebaiknya ditinggalkan. Kalau mereka energinya muncul, tiba-tiba teringat, tiba-tiba kamu bermimpi tentang orang toxic itu ya, anggap aja itu cobaan, ya kan? Karena semakin berkualitas diri kamu, cobaan itu kan pasti semakin banyak. Gitu, ya. Wah, Pisces. Kita lanjut ya. Perasaan dia ke kamu. Kita lihat ini energi siapa yang ketarik ya. Orang yang dealing sama kamu. Perasaan dia. Oke, dilema cinta Pisces. Ini ada kartu embrace. Taking risk. Purity. Stillness. Release. And then ada relaxation. Oke. Jadi orang yang dealing sama Pisces, aku ngerasa orang ini tuh ya kayak apa ya, bingung gitu dianya. Ini bisa vice versa ya. Ada seseorang yang terkoneksi sama kamu atau dealing sama kamu itu dia bingung. Dia merasa kayak gue udah nggak tahu sih gimana menghampiri si Pisces ini gitu. Gue udah juggling lah gitu, bingung banget gimana ya cara komunikasi sama Pisces, gimana cara ngomong sama Pisces atau vice versa gitu ya. Karena dia merasa kayak kamu itu sekarang udah beda banget ya, kayak situasi, kondisi seperti nggak worth it gitu ya, nggak layak atau ya nggak enak situasinya, kondisinya benar-benar ribet ya. Beberapa ini merasa
insecure sama kamu, ya. Ada yang insecure sama kamu, dia merasa perlu melindungi dirinya dari situasi nggak enak. Mungkin kamu sekarang hidupnya lebih baik, lebih bahagia kah? Atau ada sesuatu yang membuat kamu tuh sekarang value kamu, nilai kamu, kualitas diri kamu tuh ya jauh lah lebih daripada dia. Dia merasa kayak nggak mudah lah mentaklukkan kamu lagi. Beberapa dari kalian ada orang lain juga ya, ada orang siapalah gitu kan. Jadi dia merasa kayak ngambil resikonya luar biasa gitu. Gue pengen banget komunikasi sama lo, tapi kalau ngambil resiko tuh ya gue nggak punya daya, nggak punya kekuatan gitu. Mungkin kalian ada dealing sama orang yang belum dewasa, penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, ada yang pemalu, ada yang malu-maluin gitu. Jadi ya daripada malu-maluin mending gue diem gitu. Jadi dia stuck ya, dia cuma memantau kamu aja ya. Dia cuma memperhatikan kamu. Oh, sekarang si Pisces segini ya. Oh, sekarang aku lihat Pisces begini begitu. Aku stalking, aku kepoin dia di media sosial, dia gini gitu. Kayak Pisces misterius sekarang gitu. Pisces kayak tertutup ya. Apa Pisces memang menarik diri? Nah, memang kamu menarik diri kalau aku lihat. Kamu kan ini sering ini jadinya membatasi diri kamu nggak mau lagi terhubung dengan situasi toksik. Jadi kebanyakan kalian ya lebih nyaman sendiri, nonton tarot gitu. Supaya dapat pencerahan. Jadi karena kamu begitu pasif, orang ini kehilangan. Orang ini merasa kayak Pisces kok nggak seceria dulu. Pisces itu kemarin asik banget gitu, tapi tiba-tiba Pisces kok diam gitu. Kalau diam ya gue ikutan diam. Soalnya ya beberapa dari mereka itu nggak bisa menebak kamu, karena diantara kalian ya kemarin-kemarin baiknya wah luar biasa lah. Kamu kemarin-kemarin kayak malaikat banget, tapi tiba-tiba kamu tuh merasa ya orang-orang begitu memanfaatkan kamu, begitu menyakiti kamu seperti orang yang ini sekarang sangat independen ya. Kamu juga kayak orang yang benar-benar apa ya, udah nggak mau lagi ambil pusing. Kamu merasa gue selama ini udah jaga perasaan orang nggak jaga perasaan gue, jadi ya males lah gitu sih. Beberapa kalian defensif, jadi memilih untuk ya udahlah, mending nggak usah terlalu polos ya. Kalau polos terus jadi dimanfaatin, polos terus jadi dipermainkan. Beberapa ada yang kayak gitu. Ada juga yang merasa bahwa ya terkadang kita belum apa ya melihat ya situasi di luar atau di dalam. Jadi kamu berpikir mungkin kita tuh perlu keras terhadap sesuatu atau seseorang, karena kalau dilembekin merajalela gitu. Merajalela itu apa ya? Jadi kayak suka-suka orangnya ke kita kalau kita tuh terlalu baik. So ya boleh sih baik, tapi harus bijak ya. Karena baik itu juga harus ada kebijaksanaan. Jangan baik polos, akhirnya dibego-begoin deh kitanya. Padahal ya kalau kita terus-menerus membuat orang menzolimi kita, membiarkan orang menyakiti kita, ya itu sama aja kita membuka celah buat orang itu terus-menerus bikin dosa ke kita, ya kan? Jadi baik boleh, tapi bijak-bijak lah. Nah itu sih yang dia rasain ke kamu. Kamu smart banget sekarang. Dia ngerasa kamu tuh wanita atau lelaki yang independen dan tidak mudah ditaklukkan ya. Luar biasa nih Pisces ya, atau vice versa. Oke, bisa terbolak-balik ya. Jangan ngegas ya. Ntar gue diomelin. Nih gimana? Gue cuma baca energi ya. Oke, sesuaikan aja ini kamu atau dia nih ya. Kita lihat lagi klarifikasi tarotnya.
Ini ada kartu Temperance. Ada Strength. Ten of Wands. The World. Ada Seven of Swords. The Moon. The Justice. Okay. Ya. Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra. Capricorn, Taurus, Virgo. Sesama water sign ada ya. Cancer mungkin, Pisces, sesama Pisces ya. Ada Scorpio juga. Tapi yang kuat banget Sagittarius, Leo, Libra, Taurus, Aries. Yang kuat juga ini Pisces dengan Cancer ya. Ih, baperan. Jadi aku ngeliat seseorang ini, dia tuh lagi menetralkan jiwanya ya. Kenapa dia lagi menetralkan? Karena lagi healing dianya. Dia lagi menganalisis satu persatu konflik batin kalian. Dia kayak mikir banget tentang si Pisces ini. Dia kayak overthinking. Dia mencoba mentelaah satu persatu. Sebenarnya maunya Pisces ini apa ya? Aku ngerasa Pisces ini kayak tertutup. Apa Pisces ada masalah ya? Atau kayaknya gue selama ini mungkin kejam ya sama Pisces, atau ada yang salah ya dari ucapan gue, dari tingkah laku gue sama Pisces. Nah, ada yang kayak gitu. Bisa vice versa. Jadi orang ini merasa kayak perlu menguras energi ya untuk mendalami perasaan dan pikiran kamu gitu. Dia merasa kamu begitu misterius ya. Bisa vice versa. And then di sini ada energi mirror. Mungkin beberapa ini spiritual connection. Aku lihat lebih dominannya twin flame ya. Kamu diam, dia ikutan diam. Kamu pasif, dia ikutan pasif. Kamu misterius ya, dia seperti itu juga. Atau ini tarik ulur energinya. Si Pisces ini cuek karena orang itu cuek. Nah, kamu ngelihat orang ini kayak bodoh amat ya. Kamu kayak ngerasa ya udah, lo kayaknya udah gak peduli sama gue, berarti gue gak usah lah peduli lagi sama lo. Ada yang kayak gitu. Jadi kamunya diam, kamunya misterius karena orang ini memang seperti itu. Jadi ya segala sesuatu yang terjadi itu kan tentang sebab akibat. Seseorang menjadi misterius karena orang yang dia hadapi selama ini gak bisa ditebak. Jadi ya udah, misteriusan gitu. Itu sih. Apalagi kan kalau Pisces itu kan ya perasa, hati kamu tuh halus. Jadi kayak tersentuh dikit kamu ngerasa sakit. Kamu ngerasa kayak kok tega sih, kok bisa sih, kok sanggup sih lo kayak gitu. Ya udahlah. Kalau lo baik, gue bisa jauh lebih baik. Tapi sekali lo jahat gini ya udahlah. Lo lihat, gue bakalan jadi iblis. Nah, ada yang ngerasa gitu. Jadi beberapa dari kalian kayak bisa tegaan ya. Dia ngerasa banget kamu tuh berubah banget siklusnya. Kamu mungkin gak mau cari dia. Kamu mungkin gak mau lagi cari tahu tentang dia gitu. Jadi orang ini merasa juggling, bingung. Merasa kayak ya Pisces gak bucin lagi sama gue. Atau kayak Pisces kok jadi ini ya, dia udah lupa ya sama gue. Pisces kok gak perhatian lagi, Pisces gak nyariin gue, Pisces kok gak ada hubungi gue, gak ada cari, gak ada menghampiri gue, kok Pisces gak bujuk-bujukin gue lagi. Nah, ada yang kayak gitu. Jadi ini orang ngerasa kayak kamu beda banget sekarang, value kamu naik sekarang ya, nilai diri kamu, kualitas diri kamu. Nah, itulah berharganya seseorang kalau mencintai diri sendiri. Jadi ambil pelajarannya ya.
Jangan terlalu berlebihan mencintai seseorang, apalagi itu orangnya sangat toksik, tidak tahu take and give yang balance. Kalau orang itu tidak bisa menyeimbangkan kasih sayang kamu, gak bisa menyeimbangkan pengorbanan kamu, gak bisa menyeimbangkan kesabaran kamu, ya mending orang kayak gitu ya cut aja dulu ya. Biar dikasih pelajaran supaya dia tuh tahu kalau kamu tuh nggak selamanya bisa diinjek-injek gitu ya, atau ya nggak selamanya lah kita tuh yang sering berkorban akan selamanya lembek ya, karena manusia itu kan berhak bahagia, dan segala sesuatu di alam semesta itu tentang keseimbangan. Jadi kalau kita terus-menerus tersakiti ya, aku rasa semesta bakalan menyeimbangkan. Karma itu kan ditegakkan oleh semesta. Tuhan benar-benar menunjukkan keadilan gitu. Seseorang yang pernah menyakiti, ya pada akhirnya akan tersakiti juga oleh perbuatannya sendiri gitu. Oke? Jadi ini untuk Pisces ya, Sun, Moon, Rising, Venus. Energi bisa terbolak-balik, bisa vice versa. Mungkin beberapa aja yang berfaedah buat kamu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.